Hello Selanjaran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film series berjudul Day of the Dead episode 1 dan 2 yang rilis di tahun 2021 nih sob. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di sebuah kota kecil bernama Mawinaken, terlihat proyek pengeboran dari perusahaan Cleargenic yang sedang dikerjakan oleh beberapa pekerja dan dipimpin oleh seorang pria bernama Roots. Sesaat kemudian ketika pengeboran pun dimulai, tiba-tiba saja mata bor seperti menembus sesuatu yang kemudian pengeboran pun dihentikan. Roots pun bingung dengan apa yang terjadi, sehingga dia meminta pekerja baru bernama Sarah Blackwood untuk turun mengeceknya. Namun sesampainya di bawah, Sarah pun terkejut melihat jenazah yang memakai topeng. Scene cerita berpindah ke pusat kota. Kali ini kita diperkenalkan dengan seorang anak muda bernama Cam yang terbangun dari tidurnya karena getaran yang tiba-tiba terjadi di kota itu. Namun Cam tidak mencari tahu itu getaran apa yang kemudian Cam pergi keluar rumah dan berpamitan dengan ayahnya, tetapi sang ayah sudah tidak ada di rumah sejak pagi. Tadinya sebelum pergi, ayah Cam yang bernama McDermott menelpon seorang wanita kepala polisi setempat yang bernama Gloria. Perlu diketahui jika McDermott adalah seorang detektif di kota itu. Di situ Gloria memerintahkan McDermott untuk pergi ke lokasi pengeboran karena ada seorang wanita yang menelpon dan memberitahukan adanya jenazah di tempat itu. Beralih cerita ke jalanan kota, kali ini kita diperlihatkan dengan seorang dokter laki-laki yang sedang jogging bernama Jay yang rencananya akan menikah sore ini. Di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan seorang anak wali kota bernama Luke yang saat ini sedang diam-diam mencuri minuman keras milik orang tuanya. Namun aksinya itu diketahui oleh ibunya, yaitu wali kota Mawinaken bernama Paula. Tetapi Paula hanya meminta Luke untuk membatalkan niatnya karena Luke masih berusia 18 tahun. Dan kebetulan Paula sedang buru-buru akan menghadiri pemilihan wali kota baru yang dimana dia berambisi untuk terpilih lagi. Cerita kembali ke tempat pengeboran, terlihat Ruth sedang memarahi Sarah karena Sarah menelpon polisi dan melaporkan adanya jenazah di lokasi pengeboran tanpa sepengetahuan Ruth. Ruth yang kesal pun akhirnya mengistirahatkan Sarah dari pekerjaan itu. Beralih ke sebuah tempat pemakaman, diketahui jika Cam bekerja sampingan di pemakaman itu sebagai tukang potong rumput. Cam juga mempunyai seorang teman wanita bernama Lauren yang saat ini bekerja sebagai asisten pengurus jenazah di tempat itu. Sesaat kemudian datang sebuah mobil yang mengantarkan jenazah. Tanpa berlama-lama Lauren pun segera membersihkan jenazah itu di salah satu ruangan yang diawali dengan menyiram tubuh jenazah itu menggunakan air, lalu dilanjutkan dengan pembersihan organ dalam. Scene cerita kembali lagi ke lokasi pengeboran, yang dimana terlihat McDermott telah tiba di situ dan langsung ditemui oleh Roots. Di situ McDermott menanyakan jenazah yang ada di dalam lubang, tetapi Roots mengatakan tidak ada jenazah di tempat itu melainkan hanya rusa mati. Tetapi McDermott tidak percaya dengan Roots dan tetap ingin memeriksanya. Namun ketika McDermott akan memasuki lubang, terlihat Roots menelpon seseorang secara diam-diam yang kemudian McDermott mendapat telepon dari Gloria. Di situ Gloria mengatakan jika dia baru saja mendapat telepon dari kantor wali kota yang meminta kepolisian untuk menghentikan penyelidikan karena ternyata laporan yang mereka dapat hanyalah laporan palsu. Untuk sesaat McDermott pun mengurungkan niatnya. Tetapi McDermott masih penasaran, lalu dia menemui Sarah yang baru saja ingin pulang karena sudah diistirahatkan dari pekerjaannya. Di situ McDermott meminta Sarah untuk membantunya masuk ke dalam lubang pengeboran. Beberapa saat kemudian terlihat Sarah mengutak-atik mesin pengeboran untuk mengalihkan perhatian para pekerja termasuk Roots, yang kemudian McDermott memasuki lubang secara diam-diam menggunakan tali. Setelah memasuki lubang, akhirnya McDermott pun melihat jenazah yang dirantai dan memakai topeng. Namun tidak lama setelah itu Roots memergoki Sarah dan mengetahui jika semua ini adalah ulah Sarah. Roots yang kesal pun memukul Sarah hingga membuatnya pingsan. Sementara itu di dalam lubang McDermott membuka topeng jenazah itu. Lalu tidak disangka pengeboran dilanjutkan hingga menembus tanah dan mengeluarkan air.
Di saat itu juga secara mengejutkan, tiba-tiba saja jenazah itu terbangun dan langsung menangkap McDermott. Kembali ke Lauren, saat ini dia sedang menyiapkan proses pemakaman jenazah yang sudah ia bersihkan tadi. Terlihat jenazah itu dipakaikan jas dan dibaringkan di dalam peti, lalu Lauren menutup petinya, yang kemudian Lauren berganti pakaian di ruangan lain. Sementara itu atasan Lauren yang bernama Laszlo sedang berada di ruang pribadinya yang tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara bantingan pintu. Ketika Laszlo mengeceknya, tidak disangka peti tadi sudah terbuka dan jenazahnya tidak ada di dalam peti itu. Kemudian Laszlo kembali dikagetkan dengan pintu peti yang menutup sendiri. Lalu tiba-tiba saja Laszlo ditarik oleh jenazah tadi yang ternyata kembali hidup. Beberapa saat kemudian cucu dari jenazah itu datang dan disambut oleh Lauren. Laki-laki itu bernama Bobby yang saat ini ingin menghadiri pemakaman kakeknya bersama anggota keluarga yang lain. Namun ketika Lauren ingin mempersiapkan prosesnya, dia terkejut melihat jenazah itu sudah tidak ada di peti. Tetapi dia mengira jika semua ini adalah ulah Laszlo. Lauren pun segera mencari Laszlo dan betapa kagetnya dia saat menemukan Laszlo yang sudah mati dalam keadaan mengerikan di sebuah ruangan. Sementara itu orang-orang yang menghadiri acara pemakaman telah datang dan menunggu di suatu ruangan. Sedangkan di luar rumah, terlihat Cam sedang sibuk membersihkan rumput area pemakaman. Di situ Cam terkejut saat menemukan tulang manusia yang kemudian dia seperti mendengar suara yang berasal dari dalam tanah. Namun di saat Cam ingin mendengarkannya lebih dekat, tiba-tiba saja dia ditarik oleh tangan yang muncul dari dalam tanah. Di saat itu juga tidak disangka para jenazah kembali hidup dan keluar dari pemakaman mereka. Untung saja Cam berhasil lepas dari cengkraman tangan jenazah itu, yang kemudian dia terkejut melihat banyaknya jenazah yang hidup kembali. Dengan segera Cam menaiki alat pemotong dan menjalankannya. Di situ Cam sempat melindas beberapa jenazah yang baru saja ingin keluar dari tanah. Namun sesaat kemudian ban alat pemotong itu melindas batu sehingga membuat Cam terjatuh. Tetapi Cam segera berdiri dan berlari keluar area pemakaman lalu menggembok gerbangnya. Sementara itu di dalam rumah, terlihat Lauren memasuki salah satu ruangan dan dia kembali terkejut saat bertemu dengan jenazah yang dia urus tadi ternyata hidup kembali. Lauren pun segera melarikan diri, namun saat memasuki suatu ruangan jenazah itu menangkap Lauren dan sempat menggigit bagian dada Lauren. Tetapi Lauren berhasil melepaskan diri yang kemudian Lauren menghancurkan kepala jenazah itu menggunakan alat pemadam api dan di sentuhan akhir Lauren menancapkan tiang mic ke perut jenazah itu. Tidak disangka ruangan itu adalah ruangan orang-orang yang menunggu acara pemakaman dan mereka pun bingung dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sesaat kemudian Cam muncul dan memberitahukan jika semua jenazah telah kembali hidup. Di saat itu juga terlihat jenazah-jenazah itu sudah berada di depan pintu mereka. Dengan segera Lauren meminta orang-orang untuk mengikutinya, lalu mereka pun bersembunyi di ruang penyimpanan jenazah. Di tempat itu mereka sempat memperdebatkan tentang apa yang terjadi, hingga pada akhirnya mereka menyebut para jenazah hidup itu dengan nama zombie. Tidak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan suara gedoran yang berasal dari dalam lemari penyimpanan jenazah. Dan episode 1 pun selesai sampai di sini. Saat gedoran berhenti, Lauren, Cam, dan Bobby lagi-lagi berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Hingga mereka pun tidak menyadari salah satu dari mereka membuka lemari jenazah itu karena penasaran, yang kemudian satu zombie ingin keluar dari lemari itu. Dengan segera mereka pun menahannya agar tidak keluar lalu mereka berhasil menutup pintunya kembali, tetapi tidak disangka tangan zombie itu terjepit hingga putus dan terjatuh ke lantai. Namun mereka mengabaikan tangan zombie itu, sehingga mereka tidak menyadari tangan itu bergerak lalu membuka pintu lemari jenazah dan keluarlah zombie yang tadi. Di situ Lauren merebut pistol Bobby dan segera menembaki zombie itu, tetapi hingga peluru pistol habis zombie itu tidak juga mati.
Di saat itu juga tangan zombie yang putus tadi membuka loker yang lain hingga keluarlah 2 zombie lagi. Mereka pun segera berlari keluar, namun seorang dari mereka tertangkap zombie-zombie itu. Cam dan Lauren berusaha untuk menolong orang itu dan berhasil menariknya. Namun sesaat kemudian mereka baru menyadari jika tubuh orang itu sudah terkoyak nggak karuan. Ketika mereka kembali berkumpul di suatu ruangan, terlihat para zombie yang di luar tadi memecahkan kaca pintu dan berusaha untuk masuk. Scene cerita beralih ke Sarah yang dimana terlihat Sarah baru saja terbangun dari pingsannya. Tetapi saat ini dia berada di sebuah ruangan dengan keadaan terikat di kursi. Menyadari hal itu, Sarah pun segera mencoba untuk melepaskan diri dan tidak disangka akhirnya dia pun berhasil. Sementara itu terlihat McDermott masih berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman zombie. Namun sialnya jari McDermott tergigit oleh zombie itu hingga putus. Sesaat kemudian Sarah pun kembali ke lokasi pengeboran dan tiba-tiba saja memukul Roots. Lalu Sarah meminta untuk menghentikan pengeboran karena McDermott masih berada di dalam lubang itu. Bersamaan dengan itu datang seorang dokter wanita bersama pasukannya. Dokter wanita itu bernama Logan. Di situ Logan mengatakan jika dia telah dikirim oleh perusahaan Cleargenic untuk memeriksa pengeboran sebab masyarakat mulai geram karena pengeboran itu membuat air mereka menjadi keruh. Di saat itu juga Sarah memberitahukan kepada Logan jika ada seorang detektif yang terjebak di dalam lubang itu bersama dengan sesuatu. Mendengar itu Logan pun segera memerintahkan para pekerja untuk mengangkat mata bor. Beberapa saat kemudian entah bagaimana caranya terlihat McDermott sudah berhasil dikeluarkan oleh para pekerja dalam keadaan lemah. Di situ Logan menyuntikkan sesuatu kepada McDermott yang kemudian McDermott dibawa pergi dari tempat itu. Kemudian Logan meminta Sarah untuk pulang dan Sarah pun menurutinya. Setelah Sarah pergi, Logan menemui Roots dan mengatakan bahwa Roots telah mencemari nama perusahaan karena Roots hampir saja membunuh seorang detektif kota itu. Dan jika masyarakat sampai mendengar kejadian itu maka semuanya akan menjadi kacau. Namun tidak disangka Logan memberi kesempatan kepada Roots untuk menebus kesalahannya. Di situ Logan meminta Roots untuk membungkam Sarah agar Sarah tidak memberitahukan siapapun soal kejadian tadi. Dan Roots pun dengan senang hati menerima tugas itu. Yes, ma'am. Beralih cerita, di suatu tempat terlihat Luke dan temannya yang bernama Trent baru saja membeli minuman keras ilegal yang ditaruh di dalam drum kecil. Mereka membawa minuman keras itu ke sebuah hutan karena rencananya mereka akan berpesta bersama teman-teman lain yang sudah menunggu di tengah hutan itu. Namun mobil tidak bisa masuk lebih dalam lagi ke hutan, sehingga mereka harus meninggalkan mobil dan membawa minuman keras itu dengan berjalan kaki. Sesampainya di tengah hutan, Luke dan Trent tidak menemukan lokasi pesta sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Disitulah drum minuman keras mereka menggelinding dan tercebur ke danau. Hal itu membuat mereka tertawa, namun mereka tidak menyadari adanya zombie di danau itu. Di sisi lain, terlihat Paula yang sedang berada di tempat pemungutan suara bersama suaminya yang bernama Trey dan juga asistennya yang bernama Nicole. Saat mereka keluar dari tempat itu tidak disangka sebagian warga sudah menunggu Paula di luar sambil melakukan aksi demo. Pendemo itu mengatakan jika Paula sudah meracuni kota dengan cara mengizinkan perusahaan Cleargenic beroperasi sehingga membuat air mereka menjadi keruh. Namun Paula menjawab hanya Cleargenic lah penyedia lapangan kerja di kota itu. Yang artinya jika tidak ada Cleargenic, maka siapa yang akan membayar pajak dan juga membiayai sekolah anak-anak mereka? Tetapi pendemo tetap tidak mau tahu hingga perdebatan mulai memanas, yang kemudian Nicole menghentikan perdebatan itu lalu mengajak Paula dan Trey kembali masuk. Sesampainya mereka bertiga di suatu ruangan, tidak disangka satu pria pendemo mengikuti mereka dan langsung menghujat Paula yang kemudian dia ingin mengambil sesuatu di kantong jaketnya. Hal itu membuat Trey sontak mengambil pistol Paula dan melepaskan tembakan ke atas. Namun tanpa sengaja pelurunya memantul lalu mengenai kepala pria pendemo itu hingga akhirnya dia pun mati. Kejadian itu membuat mereka panik, yang dimana Trey mengatakan jika dia mengira pria itu akan mengeluarkan senjata dan ingin menembak Paula, sehingga dia segera melepaskan tembakan peringatan namun tidak sengaja peluru justru mengenai kepala pria itu. Tetapi ternyata pria itu hanya ingin mengeluarkan botol berisi air keruh untuk menunjukkannya lagi kepada Paula.
Beberapa saat kemudian, mereka menaikkan jenazah pria pendemo itu di kursi roda dengan didandani layaknya seseorang yang sedang sakit, agar orang-orang lain tidak ada yang tahu jika ternyata pria itu sudah mati. Paula pun juga tidak ingin gagal terpilih menjadi wali kota lagi hanya karena ketahuan suaminya membunuh seseorang. Namun saat ingin membawa jenazah itu keluar, tidak disangka Paula bertemu dengan calon wali kota lainnya yang bernama Pops. Dengan segera Trey membawa jenazah itu pergi lalu menitipkannya di salah satu ruangan yang kemudian Trey meninggalkannya bersama para lansia yang sedang menonton TV. Para lansia pun tidak mengetahui jika yang duduk di kursi roda itu adalah jenazah. Sementara itu terlihat Paula dan Pops masih berbincang soal pemilihan wali kota. Diketahui jika menurut survei, ternyata Paula unggul 5 suara dari Pops. Namun tidak disangka Pops meminta Paula untuk mundur dari pemilihan wali kota. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada Paula yang seketika membuat Paula terdiam dan setelah itu Pops pergi begitu saja. Di situ Nicole sempat bertanya kepada Paula tentang apa yang dikatakan Pops, namun Paula tidak memberitahukannya dan langsung menanyakan di mana Trey menyembunyikan jenazah tadi. Trey pun memberitahukan jika jenazah itu berada di ruang TV. Scene cerita beralih ke Jay yang saat ini sedang bermain golf bersama calon mertuanya yang juga seorang dokter bernama Herb. Sambil bermain mereka juga berbincang, yang dimana ternyata sebenarnya Herb tidak setuju jika putrinya menikah dengan Jay, karena Herb mengira jika Jay hanya mengincar warisan dari Herb. Di situ Jay meyakinkan Herb jika dia ingin menikahi putri Herb bukan karena warisan, namun Herb tidak percaya begitu saja dan meminta Jay untuk menandatangani surat perjanjian pranikah yang kemudian Herb pergi meninggalkan Jay. Prasangka buruk Herb membuat Jay kesal hingga dia membuang stick golfnya ke tengah hutan. Kembali ke tempat pemakaman, terlihat Cam dan Lauren keluar dari pintu samping dengan membawa satu jenazah tanpa ketahuan para zombie. Di situ mereka mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian para zombie agar orang-orang yang masih terjebak di dalam rumah bisa kabur dari tempat itu. Wait, pertanyaannya kenapa semua nggak lewat pintu samping itu juga sih? Suka-suka sutradara lah ya. Sesaat kemudian, Cam dan Lauren kembali dengan membawa mobil jenazah yang dimana Lauren menyetir sedangkan Cam bertugas mengamburkan isi perut jenazah. Hal itu membuat perhatian para zombie teralihkan karena ingin memakan isi perut itu, yang kemudian orang-orang berhasil keluar dari rumah dan segera melarikan diri. Setelah itu Lauren pun segera menancap gas, dan pada akhirnya mereka berdua pun juga berhasil pergi dari pemakaman dengan membawa mobil jenazah itu. Sementara itu, terlihat kekesalan Jay mulai mereda lalu dia memasuki hutan untuk mencari stick golfnya. Di situ dia sempat mengecek ponselnya yang ternyata mati karena kehabisan baterai. Kemudian Jay kembali melanjutkan pencarian stick golfnya dan tidak disangka dia bertemu dengan zombie yang sedang memakan korbannya. Tanpa pikir panjang Jay pun segera melarikan diri hingga sampai di jalanan dan tidak disangka dia tertabrak oleh mobil Lauren dan Cam. Dan episode 2 pun ditutup dengan jenazah pria pendemo tadi yang tiba-tiba saja membuka matanya. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film series berjudul Day of the Dead episode 1 dan 2 yang rilis di tahun 2021 nih sob. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!